Perang memang akan selalu membawa kegetiran, keprihatinan, kegelisahan, ketakutan, dan hal-hal negatif lainnya. Tidak ada dampak positif yang dapat dirasakan oleh warga sipil jika daerah, wilayah, atau negara mereka melakukan perang. Yang diuntungkan hanyalah sang pemangku kekuasaan, tapi yang dirugikan juga bukan mereka, tapi warganya. Perang antara Rusia dan Ukraina memasuki babak baru. Situasi saat ini masih cukup memanas. Namun negosiasi perang sudah dimulai dan dilakukan pada Senin 28 Februari 2002 kemarin yang berlangsung di negara Belarusia. Tujuan pertemuan negosiasi ini jelas untuk mendamaikan kubu kedua belah pihak. Ukraina meminta Rusia untuk melakukan gencatan senjata dan menarik mundur pasukan mereka dari Ukraina. Sementara pihak Rusia bisa saja melakukan gencatan senjata, namun dengan syarat Ukraina harus menjadi negara yang sangat netral dan tak lagi memihak di kubu barat. Meskipun sudah terjadi negosiasi antara Ukraina dan Rusia, namun negosiasi kali ini masih sangat cukup alot. Serangan pasukan Rusia ke Ukraina dikabarkan malah semakin intens dan korban jiwa semakin terus banyak berjatuhan. Selain berhubungan dengan bidang politik, ternyata dampak dari perang Ukraina dan juga Rusia juga berdampak dalam dunia olahraga, yaitu khususnya dunia sepak bola. Kita tidak akan membahas tentang bagaimana jalannya perang dan hal-hal yang berbau politik dalam dunia ini. Kali ini, Deep Sport akan membahas hal-hal apa saja yang berdampak pada dunia sepak bola belakangan ini akibat perang Rusia dan juga Ukraina. So, selamat datang di Deep Sport, episode kelima, di mana kita akan membahas dunia olahraga dari sisi yang terdalam. Beberapa klub dunia hapus sponsor. Beberapa klub dunia menjadi muak dengan kehadiran Rusia dalam tubuh mereka, termasuk dalam hal sponsor utama klub-klub mereka. Salah satu klub yang rela menghapus sponsor dari klub mereka adalah Schalke. Logo sponsor utama perusahaan energi multinasional milik Rusia yang berkantor di pusat kota Saint Petersburg, yaitu Gazprom, resmi sudah tidak berada di jersey Schalke mulai Kamis 24 Februari 2022 kemarin. Melalui laman Twitter official mereka, klub yang saat ini berada di atas kasta kedua Liga Jerman ini mengungkapkan, mengikuti perkembangan terakhir, FC Schalke telah memutuskan untuk menghapus logo sponsor utama, yaitu perusahaan Gazprom, dari kaos klub mereka. Dan ini akan diganti dengan huruf Schalke 04 sebagai gantinya. Tulis akun @s04. Tentunya ini merupakan langkah kesatria yang dilakukan oleh Schalke sebagai protes dan simpati terhadap korban perang yang terdampak. Langkah yang tergolong cukup berani juga karena Gazprom merupakan sponsor utama dari klub Schalke dan penyandang dana utama mereka dalam musim ini. Manchester United juga resmi mengakhiri kerjasama sponsor mereka dengan maskapai penerbangan Rusia, yaitu Aeroflot. Kontrak Aeroflot dengan MU
sejatinya akan berakhir tahun ini. Namun, pihak klub mengakhirinya lebih cepat karena disinyalir sebagai bentuk simpati MU kepada Ukraina. Pesawat Aeroflot juga dikabarkan mendapat larangan terbang larangan terbang ke Inggris dalam raya pekan ini. Selain Schalke dan MU, banyak perusahaan besar juga yang membatalkan kerjasamanya dengan hal-hal yang berbau Rusia. Seperti Adidas yang menangguhkan kemitraannya dengan Federasi Sepak Bola Rusia. Padahal Adidas sudah menjadi sponsor kit mereka sejak tahun 2008. Lalu ada perusahaan Apple yang menghentikan penjualan mereka di negara Rusia. YouTube juga dikabarkan memblokir akses media Rusia. Dan masih banyak lagi aksi protes dari perusahaan di seluruh dunia untuk Rusia. Rusia dikeluarkan dari Piala Dunia. Langkah tegas juga dilakukan oleh FIFA selaku pemangku kekuasaan tertinggi dalam dunia sepak bola. FIFA resmi mengeluarkan Rusia dari Piala Dunia. Rusia juga diskors dari semua kompetisi internasional hingga pemberitahuan lebih lanjut. FIFA dan UEFA hari ini telah memutuskan bersama bahwa semua tim Rusia, baik tim perwakilan nasional ataupun tim klub, akan ditangguhkan partisipasi dalam kompetisi FIFA dan UEFA hingga pemberitahuan lebih lanjut. Bunyi pernyataan bersama itu dikutip Reuters Selasa 1 Maret 2022. Rusia sendiri dijadwalkan bermain bulan ini di babak playoff kualifikasi Piala Dunia World Cup Qatar. Tim Rusia dijadwalkan bermain melawan Polandia di babak semifinal playoff kualifikasi Piala Dunia pada 24 Maret. Dan mungkin akan menghadapi Swedia ataupun Republik Ceko pada 29 Maret untuk merebutkan satu tempat di putaran final di Qatar akhir tahun ini. Sebelumnya FIFA mengizinkan tim untuk terus bermain di bawah nama Persatuan Sepak Bola Rusia dengan bendera dan lagu kebangsaan Rusia dilarang untuk dibunyikan pada saat pertandingan. Namun, tindakan itu ditolak dan tidak dapat diterima oleh Presiden FA Polandia, Cezary Kulesza. Sepak bola sepenuhnya bersatu di sini dan dalam solidaritas penuh dengan semua orang yang terkena dampak di Ukraina. Tambah lagi pernyataan dari FIFA dan UEFA. Kedua presiden, Gianni Infantino dan Alexander Kaverin, berharap situasi di Ukraina akan membaik secara signifikan dan cepat sehingga sepak bola dapat kembali menjadi faktor persatuan dan perdamaian di antara orang-orang. Rusia sendiri mengecam tindakan itu. Negara itu menyebutnya diskriminatif. Ini jelas memiliki karakter diskriminatif dan merugikan sejumlah besar atlet, pelatih, karyawan klub, dan tim nasional. Dan yang paling penting, jutaan penggemar Rusia dan asing yang kepentingannya harus dilindungi oleh organisasi olahraga internasional sejak awal, kata Persatuan Sepak Bola Rusia. Venue final Liga Champions dipindah. Hal ini juga berimbas kepada venue final UCL yang sebelumnya dijadwalkan di Stadion Krestovsky di Saint Petersburg, Rusia. Sekarang resmi akan berpindah ke Stade de France, Paris, Prancis pada 28 Mei 2022. Hal ini merupakan keputusan bulat Konfederasi Sepak Bola Eropa, UEFA, setelah melakukan pertemuan darurat pada Jumat 25 Februari 2022. Liga Ukraina ditunda. Liga Ukraina UPL
resmi ditunda menyusul konflik yang sedang memanas di negara ini. Keputusan ini diambil setelah pemerintah Ukraina mengumumkan darurat militer di wilayah mereka. Bahkan kabarnya pemerintah Ukraina memanggil semua pemain kebangsaan Ukraina yang berlaga di tim-tim Eropa lainnya untuk melakukan wajib militer guna menambah pasukan tempur mereka pada saat melawan Rusia. Tentunya, hal ini juga langsung memicu kecaman dan pro kontra untuk Presiden Ukraina karena menerapkan kebijakan yang terkesan arogan dan gerasa gerusuk. UPL sendiri rencananya akan digelar pada 25 Februari tahun ini setelah libur musim dingin. Namun untuk saat ini tidak memungkinkan untuk melakukan event olahraga apapun di negara ini. Sudah ada beberapa yang menawarkan tim-tim Ukraina melakukan kompetisi di negara mereka. Namun hal ini juga masih belum bisa terrealisasi karena ada beberapa hal dan lain. Chelsea dijual. Usai mundur dari kepengurusan, Roman Abramovich selaku pemilik dari klub Chelsea rencananya siap untuk menjual kepemilikannya di Chelsea. Roman juga mendapatkan tuntutan dari pemerintah Inggris dikarenakan Roman juga merupakan tangan kanan dari Presiden Rusia, yaitu Vladimir Putin. Terkait itu, Roman langsung dilarang berhubungan lagi dengan hal-hal yang berbau Inggris. Bahkan rumahnya yang berada di Kensington Palace Garden di Inggris sudah dijual. Dan Roman juga tidak diperbolehkan lagi ke Inggris. Sejumlah asetnya yang berada di Inggris juga sudah mulai dijual. Kabarnya, sudah ada 3 calon peminat yang mengakui sisi Chelsea. Tapi nego masih terus berjalan. Dan nego kali ini cukup alot karena Roman mematok harga yang terlampau tinggi untuk klub Chelsea. Tentunya ini menjadi pukulan yang sangat telak untuk pendukung The Blues karena Roman Abramovich dikenal sebagai pemilik yang sangat royal terhadap klub yang sedang dimilikinya. Roman juga terkenal tidak pelit jika berhubungan dengan Chelsea. Nama-nama pemain besar dengan nilai fantastis sudah digelontorkan Roman untuk klub yang bermarkas di Stamford Bridge ini. Tentunya, jika mendapat pemilik baru pun tidak akan bisa menggantikan Roman yang terkenal pembeliannya cukup fantastis. Karena di era ini, beberapa klub justru sedang saving money untuk merekrut pemain bintang jika nilai transfernya terlampau tinggi. Dan ujung-ujungnya adalah bisnis yang paling utama. Tentunya akan jadi tanda tanya jika Roman benar-benar melepas Chelsea. Apakah Chelsea akan bisa sesukses sekarang di pemiliknya yang baru? Tentunya imbas dari perang kali ini seperti domino yang terjatuh. Akan banyak yang berimbas dari segi sport, entertainment, politik, bisnis, dan lain-lain. Akan sangat banyak ditumbalkan hanya untuk menuruti nafsu pemimpin-pemimpin dunia. Semoga kita bisa keluar dari situasi yang sedang mencekam ini dan semoga dunia tetap baik-baik saja. Dan tentunya mata kita tidak hanya berfokus kepada barat saja. Jangan pernah lupakan saudara-saudara kita yang berada di timur seperti Palestina, Afghanistan, dan juga yang lainnya yang sedang dilanda kesusahan. Seperti yang kita tahu, Palestina dan juga Israel sudah lama berperang tapi tidak dapat mendapatkan banyak sorotan dari Uni Eropa. Kita sama di mata kemanusiaan, kita saudara semanusia. Haram hukumnya membunuh atau memakan daging saudara kita sendiri. Stop war and humanity above all the things.
Dan itu saja untuk Disport episode kali ini. Dan kita terbuka matanya karena perang bisa berdampak ke semua hal, ke semua lini, termasuk olahraga. Jangan lupa like dan juga subscribe untuk kalian menikmati konten di channel ini. Dan juga selamat bermalam Jumat.